Persatuan perangkat desa Indonesia berjuang untuk negara, bersatu dan saling bahu membahu, bersama siap untuk maju. Walau rintangan yang akan menghadap, kami tak akan pernah gentar. Persatuan perangkat desa Indonesia, semangat bulatkan tekad. We just got to keep it rolling. There's no time to be wasting. I just gotta move it along. Got 4 feet but in different waters. I need space more than orders. I just gotta move it along. I know how you're feeling, 'cause sometimes I do tight. Not tonight. You're gonna hear me. Gonna dance it all goodbye. My love, can we drop this? Our time can't pass us by. This bond makes stronger just to be together. I wanna do it crash now when you're spewing facts now. I know that I am getting better. Yang terhormat Bapak Camat Larompong Selatan, yang kami hormati Ketua PPD Kabupaten Lu, dalam hal ini diwakili oleh Sekretaris Umum PPD Kabupaten Lu, teman-teman pengurus PPD Kecamatan Larompong Selatan yang kami hormati, dan seluruh hadirin undangan yang kami hormati pula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada pagi ini kita masih diberikan karunia kesehatan, kesempatan untuk hadir dalam rangka sosialisasi himbauan pengurus Kabupaten PPDI dalam hal menyikapi Pilkades serentak Kabupaten Lu tahun 2022. Salawat dan salam kita kirimkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi suri teladan bagi kita semua. Bila kita memasuki acara sosialisasi, acara pertama sambutan oleh Bapak Camat Larompong Selatan sekaligus membuka sosialisasi ini. Kepada Bapak kami persilakan teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurlah, la haula wala quwwata illa billah. Yang saya hormati Bapak Ketua PPDI Kabupaten Lu, yang dalam hal ini diwakili Sekretaris Umum, pengurus atau Ketua PPDI Kecamatan Larompong Selatan, para perangkat desa, hadirin yang sempat hadir pada kesempatan ini. Alhamdulillah, beda kata yang patut kita persembahkan kepada rasa syukur kepada Allah SWT, karena pada hari ini kita melaksanakan acara sosialisasi menindaklanjuti daripada surat edaran pengurus PPDI Kabupaten Lu yang kemarin sudah dilaksanakan di Desa Dadigo. Kemudian hari ini insyaallah dilanjutkan kegiatan tersebut yang merupakan tindak lanjut utamanya bagi perangkat desa yang desanya akan melaksanakan Pilkades pemilihan kepala desa serentak yang insyaallah akan dilaksanakan pada tanggal 24 Maret. Bapak Ibu yang dihormati, jadi mohon maaf ini saya terlambat hadir di tempat ini karena tadi saya menjemput
kontingen Kecamatan Lombok Selatan, kemudian langsung saya antar ke rumahnya masing-masing. Ya, alhamdulillah mereka sudah kembali. Hari ini kita laksanakan sosialisasi dan sekedar informasi. Secara kebetulan juga saya penjabat kepala desa di tempat ini, namun jarang saya hadir. Tapi jelas saya berharap agar supaya perangkat desa yang ada, termasuk Pak Sekdes dan perangkat desa lainnya, supaya tetap proaktif. Karena saya banyak sekali kegiatan di luar yang saya akan laksanakan, sehingga kadang-kadang tidak memungkinkan saya hadir di tempat ini. Apalagi ini menjelang Pilkades, ini tidak lama lagi kita akan melaksanakan Pilkades, baik itu dalam kapasitas kita sebagai perangkat desa maupun dalam kapasitas yang terlibat dalam pengertian. Sebab intinya adalah sukses tidaknya Pilkades ini adalah tanggung jawab kita semua, termasuk perangkat desa. Namun di sisi lain, perangkat desa ada beberapa hal yang memang sangat dilarang. PPD ini mengeluarkan surat edaran kepada kita semua, berarti ini ditindaklanjuti dengan menggunakan prinsip bahwa kalau hanya sekedar menyampaikan surat edaran, belum tentu surat edaran itu sampai kepada masing-masing bersangkutan. Karena prinsip pemerintahan seperti itu. Beda dengan prinsip dakwah. Kalau dakwah itu setelah dilaksanakan, disampaikan, kadang-kadang kita mengatakan sudah selesai, saya punya tanggung jawab. Kalau pemerintahan tidak seperti itu, Bapak Ibu sekalian. Pemerintahan itu kalau sudah disampaikan harus dicek apakah yang saya sampaikan ini sudah betul-betul sampai dan diterima dengan baik. Kemudian setelah diterima, apakah dia laksanakan atau bagaimana? Setelah dilaksanakan, bagaimana hasilnya? Setelah ditahu bahwa ada hasilnya, bagaimana tidak lanjutnya? Seperti itu prinsip pemerintahan yang kita harus anut dan junjung tinggi. Kadang-kadang pemerintahan desa itu, saya berbicara pemerintahan ini karena perangkat desa itu adalah pemerintah desa. Kalau kita bicara pemerintah desa, ya ini kepala desa dan perangkatnya. Kalau kita bicara masalah perangkat desa, sekretaris desa dan unsur-unsur lain yang ada di desa itu, termasuk kasih, kaul, kepala dusun. Nah, itu yang dimaksud dengan perangkat desa, dan kesemuanya itu adalah pemerintah desa. Pemerintah desa. Sehingga demikian tetap kita menjunjung tinggi prinsip-prinsip pemerintahan. Pemerintahan itu tidak hanya istilahnya dia menggunakan jalan ke atas, kadang-kadang juga jalan di tengah, kemudian jalan ke bawah. Maksud saya begini, biasa kita mengatakan bahwa saya ini pemerintah, tidak mungkin saya mendatangi masyarakat. Tetapi itu juga salah satu cara yang kita lakukan. Kadang-kadang kita datang kepada masyarakat, artinya kita mengangkat dan mensejajarkan diri dengan masyarakat. Kadang-kadang juga kita menganggap bahwa saya ini lebih dibawa daripada masyarakat. Jadi selalu kita mengambil posisi demi untuk suksesnya daripada pelaksanaan pemerintahan itu. Jadi seperti itulah prinsip-prinsip yang kita harus kembangkan. PPDI ini sudah, perangkat desa ini sudah punya organisasi yang namanya PPDI. Alhamdulillah. Ya, tentu melalui PPDI ini yang paling tidak menjadi koordinasi dan bisa menjadi wadah silaturahmi, termasuk jika ada permasalahan yang dialami dari perangkat desa itu bisa kita bicarakan secara bersama-sama. PPDI itu adalah perangkat desa itu adalah termasuk organisasi profesi. Ini juga bisa bergabung ke APDESI. Jadi APDESI itu bukan hanya persatuan kepala desa, bukan, tapi asosiasi pemerintah desa seluruh Indonesia. Perangkat desa juga masuk di dalamnya, bukan hanya kepala desa. Namun selama ini yang dominasi itu kepengurusan adalah para kepala desa yang dominasi. Padahal
tidak tertutup kemungkinan sekdes, kasih kaum dan kepala dusun bisa saja sebagai pengurus di situ. Nah, itulah selama ini para kepala desa itu atau sebagian daripada ABDES itu menganggap bahwa ABDES itu khusus untuk organisasi para kepala desa. Tetapi lebih daripada itu adalah organisasi pemerintah desa, ya pemerintah desa, termasuk perangkat desa di dalamnya. Bapak Ibu yang kami hormati, kaitannya dengan surat edaran ini tentu dari 3 desa ada Maleong, tapi saya ini hanya satu perangkat Maleong yang hadir. Kemudian Gandang Batu dan Lakloa. Keterlibatan kita dalam pelaksanaan Pilkades ini, saya sudah sampaikan tadi bahwa kita termasuk juga ikut bertanggung jawab sukses tidaknya pelaksanaan Pilkades. Tetapi di sisi lain ada larangan-larangan yang tidak boleh kita lakukan. Kenapa itu tidak boleh kita lakukan? Karena itu adalah ya larangan, pelanggaran namanya. Kita tidak boleh melanggar terhadap ketentuan yang ada. Yakni misalnya kita memihak kepada salah satu calon, kemudian kita menjadi tim sukses, kita mengkampanyekan salah satu calon, itu semua adalah bentuk larangan. Kalau di desa itu ada beberapa unsur yang memang sama sekali tidak boleh sebagai tim kampanye atau menjadi tim sukses daripada salah satu calon, termasuk perangkat desa, kepala desa dan perangkatnya, kemudian para ASN, kemudian BPD, ya kemudian BPD. BPD itu adalah pengawas pelaksanaan Pilkades yang ada di desa. Nah, ini kalau itu terjadi, maksudnya ada perangkat desa yang menjadi tim sukses, kemudian itu dipersoalkan, biasa juga dibawa ke ranah hukum, itu resikonya berdampak kepada kita, khususnya masing-masing perangkat desa, sesuai dengan yang diharapkan. Ini sebentar lagi kita akan masuki tahapan pelaksanaan kampanye. Untuk itu melalui kesempatan ini kepada panitia sampaikan kepada calon, tidak usah melakukan kampanye yang kira-kira mengumpulkan massa begitu banyak. Kemudian tidak usah arak-arakan, misalnya ini nomor 1, nomor 2, nomor 3 dan seterusnya. Tidak usah seperti itu. Cukup panitia nanti mengundang calon dan beberapa orang pendukung, itu pun dibatasi, anggota BPD, tokoh masyarakat, kepala dusun, supaya ada penyampaian visi misi dari calon Rahman Rahim. Cara sosialisasi ini saya nyatakan dibuka secara resmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya sosialisasi himbauan dan instruksi penyikapan tentang pelaksanaan Pilkades Sokobatelu tahun 2022 oleh Bapak Sekretaris Umum PPD Kabupaten kepadanya kami persilakan. Yang terhormat Bapak Camat Larotong Selatan, yang kami hormati Ketua PPDI Kecamatan Larotong Selatan, yang saya banggakan rekan-rekan seluruh perangkat desa yang hadir pada siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kepada Allah SWT kita panjatkan tahun-tahunnya atas nikmat yang diberikan kepada kita, sehingga kita bisa merasakan terutama nikmat kesehatan yang bisa membawa kita hadir pada siang pagi siang hari ini. Juga tak lupa pula kita mengirim selawat dan taslim atas junjungan Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi selaku panutan kita di yaumil nanti. Rekan-rekan yang saya banggakan, sebagaimana kita ketahui
dan mungkin sebagian teman juga mungkin belum mengetahui tentang keluarnya surat edaran pengurus PPD Kabupaten Luwu perihal menjelang Pilkades ini. Olehnya itu, setelah kami lakukan rapat koordinasi di bulan Januari yang lalu, sehingga menerbitkan himbauan dan instruksi ini, yang mana himbauan ini sudah kita tembuskan ke Bupati Luwu, Ketua DPRD Kabupaten Luwu, Kepala Dinas DPMD Kabupaten Luwu, dan Ketua Abdesi Kabupaten Luwu. Pertemuan terakhir kami pengurus PPD Kabupaten Luwu bersama dengan para petinggi Abdesi di Kabupaten Luwu sangat merespon baik tentang adanya surat edaran yang kita keluar ini, sehingga beliau Ketua Abdesi pribadi Bapak Arham Basmin Nesa langsung mengupload di media sosial yang dia pribadinya sekaitan dengan surat himbauan ini untuk diinformasikan kepada seluruh abdesi yang ada di Kabupaten Luwu. Jadi inilah bentuk apresiasi kita di PPDI Kabupaten Luwu bahwa kita peduli kepada semua teman-teman yang ada di bawah, yang terutama yang melakukan Pilkades di tanggal 24 Maret mendatang insya Allah. Karena kenapa? Teman-teman PPD Kabupaten Luwu berinisiatif untuk mengeluarkan surat edaran ini sebagaimana banyaknya hal kejadian yang ada di kabupaten tetangga yang lain, kabupaten yang ada di Sulawesi Selatan pasca Pilkades. Itu yang membuat pengurus Kabupaten Luwu mengeluarkan surat edaran ini, karena kami berharap bahwa lebih baik kita sediakan payung sebelum hujan ketimbang nanti sudah ada masalah baru kita berbuat. Ini persoalan. Sehingga makanya kenapa kita dari pengurus Kabupaten Luwu mengeluarkan instruksi ini, karena untuk menyampaikan nantinya kepada teman-teman bahwa ini yang boleh kita lakukan, ini yang tidak. Sehingga ketika nantinya kita memang tidak terbukti melanggar aturan, nah kita dapat sesuatu kejadian, itulah baru bisa nanti kita lakukan pembinaan ataukah penanganan. Tetapi kalau misalnya teman-teman walaupun sudah kita keluarkan surat edaran ini, surat himbauan ini, tetapi teman-teman tidak mengindahkan, kami dari selaku pengurus kabupaten juga tidak bisa campur tangan di dalamnya. Karena kenapa? Sudah kita keluarkan himbauan. Olehnya itu teman-teman, ketika teman-teman sudah mengetahui bahwa apa isi surat himbauan ini, kami dari pengurus kabupaten sangat mengharap untuk sama sekali mengikuti apa yang ada dalam surat edaran tersebut. Marilah kita kompak dalam satu organisasi ini, karena kita tahu bahwa organisasi kita ini bukan organisasi politik yang punya kepentingan di ranah politik. Kita hanya ingin organisasi ini teman-teman ada di bawah semua bisa sejahtera, bisa SDM teman-teman bisa ada peningkatan, jangan jalan di tempat. Saya bacakan surat edaran ini karena mungkin ada dari teman-teman yang belum sampai surat edaran ini, apalagi di Landoh kita tahu bahwa desa yang agak masuk ke dalam. Jadi surat edaran Persatuan Perangkat Desa Indonesia PPDI Pengurus Kabupaten Luwu 15 Januari 2002 kepada yang terhormat perangkat desa se-Kabupaten Luwu di tempat. Nomor 10 Pemkab PPDI Luwu _1/2022 sifat penting. Perihal himbauan dan instruksi penyikapan pelaksanaan Pilkades serentak tahun 2022 bahwa sehubungan telah memasuki tahapan penetapan
calon kepala desa se-Kabupaten Luwu dalam kegiatan pemilihan kepala desa serentak di Kabupaten Luwu tahun 2022, pengurus Persatuan Perangkat Desa Kabupaten Luwu PPD Kabupaten Luwu menginstruksikan kepada seluruh perangkat desa se-Kabupaten Luwu yang saat ini tengah melaksanakan kegiatan pemilihan kepala desa Pilkades serentak untuk melakukan hal-hal sebagai berikut. Jadi ini penting diperhatikan teman-teman. Ini yang dihimbau kepada teman-teman di bawah bahwa perlu dilakukan, berperan aktif dan mendukung suksesnya pemilihan kepala desa serentak. Jadi ini perlu bahwa Pilkades yang akan kita laksanakan, kita tetap berperan di dalam untuk bisa mensukseskan hingga selesainya di pemungutan suara. 2. Ikut berperan mencegah dan menolak segala bentuk kampanye pemilihan desa serentak tahun 2022 yang bermuatan kebencian, fitnah, dan ujaran yang bermuatan sara dan hoaks. Ini juga perlu kita ketika ada tim sukses yang saling gontok-gontokan dengan calon yang lain, itu perlu kita bisa bahwa bolehlah bersaing dengan secara normal, secara waras. Tidak perlu mau bikinin, karena rata-rata kalau di dalam desa itu para kita di semua di dalam satu rumpun. 3. Menjaga profesionalitas dan netralitas perangkat desa dalam menyalurkan hak dan kewajiban politiknya. 4. Karena kita tetap, walaupun ada beberapa calon yang ada di desa, tetap kita punya hak suara juga masing-masing. Dan itu rahasia. Itu yang perlu teman-teman tahu. Mendukung tetap dan tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Terus, perangkat desa Kabupaten Luwu dilarang. Ini yang penting, teman-teman pahami. Dilarang ikut serta dan atau terlibat dalam kampanye pemilihan kepala desa. Jadi pada saat jadwal kampanye nanti mungkin tanggal 16 kalau nggak salah jadwal kampanyenya, mohon teman-teman diam, jangan ada yang mau ikut serta berkampanye dalam salah satu calon. Ini karena kenapa? Bisa jadi bukan calon yang dapat teman-teman, tetapi tim suksesnya yang dapat teman-teman dan bisa menjadikan bukti. Ini yang kita wanti-wanti, jangan sampai teman-teman dapat bukti nanti. Ini yang otomatis kita tidak bisa bela nantinya. Kalau teman-teman punya bukti bahwa ikut. Dilarang membuat keputusan dan atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu calon. 4. Dilarang mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan salah satu calon. Artinya begini, sebatas teman-teman mau undang teman-teman kumpul di rumahnya tentang membahas masalah pilkades dan arah pilihan teman-teman, itu salah satu yang dimaksud ini. Itu jadi 4 hal yang dilarang untuk teman-teman melakukan aksi ini. Demikian himbauan dan instruksi ini akan dilaksanakan dan penuh rasa tanggung jawab kepada yang berkepentingan. Pengurus Kabupaten Luwu Persatuan Perangkat Desa Indonesia, Ketua Umum Abdul Rahman, Sekretaris Umum Arcam SP. Tembusan Bapak Bupati, yang kedua Ketua DPRD Kabupaten Luwu, yang ketiga Kepala Dinas PMD Kabupaten Luwu, dan 4
Ketua BC Kabupaten Luwu. Jadi teman-teman semua, setelah adanya instruksi dan himbauan ini, jangan setelah kita nantinya atau selesainya acara nanti ini, artinya teman-teman berharap bahwa tidak ada yang lihat saya bisa kalau malam tidak, jangan berpikir begitu. Sekarang zamannya IT, ya, terkadang saja jangankan pilkades, duduk-duduk atau acara-acara biasa saja, terkadang kita terciduk, nanti di share di grup baru terciduk kepala ini. Ya, itu yang perlu teman-teman tahu. Ya, padahal itu hanya kegiatan biasa-biasa saja. Apalagi kalau kegiatan pilkades begini banyak, yakin ada salah satu tim sukses yang memang tidak menginginkan kita duduk di dalam kepemerintahan desa, otomatis Pak kita akan dibuntuti. Yakin saya itu. Bagaimana cara supaya mereka dapat bukti dari kita, sehingga ada dasarnya mereka mengajukan nantinya ke kepala desa terpilih. Itu. Jadi bukan cuma kepala desa yang kita takuti, bukan cuma kepala desa atau calon yang kita takuti bilang mereka mau dapat kita. Tetapi kalau misalnya 500 tim suksesnya, pasti itu yang membuntuti kita. Karena kenapa? Yakin. Mudah-mudahan di Kabupaten Luwu, khususnya di Larua dan Gandra Batu, tidak seperti dengan di kabupaten lain bahwa yang paling diincar itu para saat pilkades adalah perangkat desa yang ada sudah duduk di dalam. Bagaimana caranya supaya bisa kita dapatkan bukti sehingga bisa kita ada senjata untuk menghabuli haluskan teman-teman. Ini yang perlu kita sadari kepada teman-teman semua bahwa kita di Lampung Selatan ini sangat bersyukur sekali. Kenapa? Dari 22 kecamatan PPDI berkibar. Alhamdulillah Lampung Selatan untuk sementara ini yang jadi pilot, artinya jadi contoh teman-teman semua atas kekompakan dan solidnya. Apalagi ditunjang oleh camat kita. Ya, ditunjang oleh camat kita karena kenapa ada beberapa kecamatan yang lain yang bapak camatnya enggak maksudnya biasa-biasa saja tentang PPDI. Padahal yang seharusnya bahwa beliau adalah sebagai penanggung jawab atau pembina kita di tingkat kecamatan masing-masing. Itu. Jadi makanya selama ini teman-teman di pengurus kabupaten kadang tanya saya bahwa ini atau Pak Camat Lampung Selatan karena proaktif dalam hal, saya bilang ya itulah karena kalau orang tahu yang namanya regulasi otomatis perlu teman-teman hindari. Jadi melalui kesempatan ini sekali lagi mohon apa isi dari surat edaran ini itulah teman-teman harus kuasai dan harus pegang baik-baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya itulah tadi paparan inti daripada sosialisasi kita pada siang ini. Ke depan kita akan tetap mengagendakan dengan materi-materi yang lain, terutama masalah administrasi ya, yang selama ini banyak juga kendala dari teman-teman. Ya. Sebenarnya saya pribadi juga atau teman-teman dari perangkat desa itu siap sebenarnya untuk konsultasi kepada teman-teman ketika ada kendala-kendala masalah administrasi. Kita lanjut kepada teman-teman yang ingin bertanya, kami persilakan. Berkaitan dengan apa yang menjadi kegiatan 3 hari ini, itu adalah rangkaiannya. Yang pertama kami sampaikan bahwa ini menyampaikan dari teman-teman di grup, tentunya dalam kepanitiaan pilkades menyampaikan kepada kita melalui hari ini adalah Pak Sekum, kemudian bisa menghandle teman-teman yang ada di PPDI, tentunya di bendahara semua yang ada di Kabupaten Luwu yang akan melaksanakan pilkades, karena memang sampai hari ini itu adalah menjadi kendala terbesar bagi teman-teman yang ada di lapangan. Sehingga kemudian melalui kesempatan hari ini melalui yang sangat hormat kepada Bapak Sekum untuk kemudian menyampaikan ini secara seluruh
teman-teman PDI yang menaungi kaum keuangan mungkinnya bisa bisa action dalam hal ini untuk menyelesaikan persoalan dana ini, karena terus terang bahwa teman-teman ini kaitannya selalu bersuara sampai hari ini mereka selalu ini tinggal beberapa hari lagi kita akan melaksanakan pesta demokrasi, dan teman-teman kita akan terkendala jikalau hal ini tidak ditopang dari persoalan itu. Sehingga oleh kesempatan hari ini dengan sangat hormat kami sampaikan kepada teman-teman, tentunya Pak Sekut, untuk kemudian bisa menghandle teman-teman yang ada di tingkat keseragaman daripada semua teman-teman yang ada di BPDI, sehingga kemudian fungsi daripada teman-teman ini itu bisa kita dalami secara mendalam. Sehingga ini yang dibutuhkan teman-teman yang ada di luar sana, bahwa bagaimana BPDI ini artinya jangan sampai kita ini artinya tidak ada tujuan politik yang ada di dalamnya, sehingga kita ini adalah bisa bersinergi dengan teman-teman yang ada di luar sana. Ini seperti itulah penyampaian kami dulu. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertanyaan yang sangat bagus kepada teman. Saya kaitan dengan pernyataan teman bahwa semua bendahara menginginkan kami kemarin setelah selesai acara sosialisasi di Gariko, langsung kami komunikasi dengan kepala bidang di DPMD dan juga kepala Kasubag di sana. Mereka memberikan lampu hijau kita bahwa silakan teman-teman yang pilkada 91 desa ini menyelesaikan laporannya, realisasinya, dan APBDes-nya. Tinggal itu saja yang diselesaikan. Bisa. Jadi ada kebijakan kepada teman-teman yang melakukan pilkades bahwa yang penting realisasi laporannya sudah selesai. Itu, dan itu saya kira ini adalah perjuangan kita semua, termasuk perjuangan PPDI, perjuangan APSI. Saya tahu ini karena saya juga pernah di kepengurusan APSI, pernah jadi sekretaris umum. Malah di LU ini saya pertama kali membentuk APSI di Kabupaten LU, karena saya diberikan mandat dari provinsi untuk membentuk kepengurusan APSI di Kabupaten LU. Ya, itu sehingga kalau ada operasi seperti ini adalah kita harus bermitra. Kalau di kecamatan itu adalah camat sebagai pembina organisasi, termasuk pembina partai politik yang ada, ya, termasuk pembina PPDI ini. Jadi kita harus selalu bermitra. Jadi selaku pemerintah kecamatan sangat mengapresiasi kalau ada kegiatan seperti ini. Malah kalau ada, ya, silakan disponsori untuk kegiatan lain, termasuk pelatihan yang menyangkut masalah peningkatan kapasitas perangkat desa. Jadi mungkin setiap desa bisa menganggarkan itu. Kalau yang kondisi keuangannya memungkinkan, silakan. Nah, baru dilaksanakan oleh PPDI. Nah, PPDI yang mengundang pemateri, apakah itu dari kabupaten, dari provinsi, kalau perlu dari kementerian, datangkan ke sini supaya kita tahu persis bahwa seperti inilah tugas kita sebenarnya, seperti inilah yang bisa kita lakukan. Ya, seperti itu. Ya, ini hanya sekali tambahan, dan saya mau ke pengantin, ada warga Lalo yang pengantin di sini. Saya akan ke sana. Barangkali demikian. Ya, terima kasih. Akan syukur alhamdulillah pertemuan ini saya nyatakan ditutup secara resmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami PPDI Lampung Selatan siap mensukseskan Pilkada serentak pemilu tahun 2022 aman, tertib dan bermartabat. Oke.